Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Qur'an. Pertemuan yang terakhir kita telah membaca surah Al-Anbiya, urutan surah yang ke-21 sampai pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-112. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada surah yang ke-22, yaitu surah Al-Hajj. Itulah namanya yang populer sejak di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikenal nama yang lain bagi surah ini. Satu-satunya namanya yang dikenal adalah surah Al-Hajj. Kemudian ulama kita berbeda pendapat mengenai waktu turunnya surah ini. Apakah dia termasuk surah Makkiyah, surah yang turun ketika Nabi masih di Makkah sebelum beliau hijrah ke Madinah, atau dia surah Madaniyah, surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ada sebagian ulama tafsir yang berpendapat bahwa surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang turun di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Salah satu argumentasinya adalah ayat pertama dari surah ini yang menggunakan sapaan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena pada umumnya ayat-ayat yang dimulai dengan sapaan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, adalah ciri dari ayat Makkiyah. Bahkan terulang lagi di ayat yang kelima, juga dimulai dengan sapaan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Meskipun demikian, sebagian ulama yang lain memahami bahwa surah ini adalah surah Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Karena surah ini diantaranya membicarakan tentang jihad, ya, peran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara jihad itu izinnya baru berlaku setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sehingga karena banyaknya pandangan ulama kita, maka surah ini biasa distilahkan dengan surah yang mukhtalat, surah yang bercampur ayat-ayatnya. Sebagian adalah ayat-ayat Makkiyah, sebagian ayat-ayat Madaniyah. Ada juga ulama tafsir yang mengatakan bahwa ada di antara ayatnya turun di Makkah, ada yang turun di Madinah, ada ayatnya yang turun di malam hari, ada yang turun di siang hari, ada yang turun ketika Nabi SAW sedang dalam perjalanan, ada juga yang turun ya ketika Nabi SAW tidak dalam perjalanan. Ada ayat-ayatnya yang nasi, ada yang mansuh, dan beragam lagi yang lain. Sehingga surah ini disebut dengan surah yang mukhtalat, surah yang bercampur baur. Jumlah ayatnya 78 ayat. Baik, kita masuk pada ayat per ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna salsalatas saati syai'un azim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Inna salsalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu syai'un azim, adalah sesuatu yang sangat besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada ayat diawali dengan sapaan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, maka pada umumnya ayat itu adalah ayat Makkiyah yang menggambarkan bahwa di Makkah itu penduduknya sangat beragam. Beda di Madinah yang mayoritasnya kaum muslimin, orang yang beriman. Sehingga sapaan pada ayat-ayat yang turun di Madinah itu sebagian besar bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqu rabbakum,
bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Pada awalnya takwa itu maknanya adalah menjauhkan diri atau menghindar. Jadi jauhkanlah dirimu, menghindarlah dari Tuhanmu. Tapi karena tentu manusia tidak mungkin menjauh, tidak mungkin menghindar dari Tuhan, maka dimaknai yang dimaksud di situ adalah hindarkanlah dirimu dari siksanya Allah. Ya, ketika dikatakan bertakwa kepada Tuhan, maknanya hindarkan dirimu dari siksanya Allah SWT. Dengan cara apa? Dengan cara satu, melaksanakan perintahnya Allah. Yang kedua, dengan cara menjauhkan diri dari larangannya Allah. Karena itulah yang akan membuat seorang hamba terhindar dari azabnya Allah. Kalau dia melaksanakan perintah Allah dan dia menjauhi larangannya. Sehingga takwa kemudian biasa didefinisikan imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Pada awalnya takwa itu maknanya adalah menghindar atau menjauh. Ya, maksudnya menjauhkan diri dari siksanya Allah SWT. Di ayat ini tidak dikatakan ittaqullah, bertakwa kepada Allah, tapi ittaqu rabbakum. Rabb yang berarti penjaga, pencipta, pemelihara. Nah, itu untuk mengisyaratkan bahwa takwa itu manfaatnya tidak kembali kepada Allah. Tapi ketika ada seseorang yang bertakwa, maka manfaatnya akan kembali kepada orang yang bertakwa itu sendiri. Inna salsalatas sa'at, sesungguhnya goncangan kiamat. Kan sebetulnya yang bergoncang bukan kiamat, tapi yang bergoncang adalah langit dan bumi. Tapi kemudian kata goncangan didapatkan, disandarkan kepada saat, yang berarti waktu kiamat, untuk menggambarkan betapa dahsyatnya goncangan itu. Ya, bahkan disifati di dalam ayat ini syai'un azim, sesuatu yang sangat besar. Nah, kalau ayat ini, ayat pertama diawali dengan perintah bertakwa, lalu kemudian dilanjutkan dengan penegasan bahwa goncangan pada saat kiamat itu besar, nah itu menunjukkan bahwa salah satu faktor yang bisa menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah apabila ada rasa takut di dalam hatinya. Jadi ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah. Satu, karena adanya rasa takut di dalam hati. Yang kedua, karena ada raja, ada pengharapan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, karena ada mahabbah, ada rasa cinta kepada Allah SWT. Orang yang bertakwa itu bisa karena takutnya sama Allah, berharapnya sama Allah, bisa juga karena karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tarawunaha, ya, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Yauma tarawunaha, ketika kalian menyaksikannya. Ya, yang dimaksud di sini goncangan yang dahsyat tadi. Jadi pada saat kalian menyaksikan goncangan yang dahsyat itu, apa yang terjadi? Tazhalu kullu murdi'atin amma ammarda'at. Semua perempuan yang menyusui anaknya kemudian lalai, lupa akan anak yang disusui itu. Padahal digambarkan bahwa kasih sayang seorang ibu yang menyusui anak itu sangat besar. Tapi karena begitu dahsyatnya goncangan, anak yang sementara disusui pun tidak diingat-ingat lagi, sudah diabaikan, dilupakan. Nah, kemudian lanjutannya lagi, wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Semua perempuan yang sedang hamil mengandung keguguran semua. Itu disaksikan dahsyatnya peristiwa kiamat. Semua perempuan yang hamil langsung keguguran. Kemudian yang ketiga, wataran nasa sukara wa mahum bisukara. Kemudian engkau melihat manusia itu seperti dalam keadaan mabuk, seperti orang yang mabuk sempoyongan. Wa mahum bisukara, tapi sebetulnya mereka tidak sedang mabuk. Cuma karena dahsyatnya saja goncangan itu. Nah, apa yang menyebabkan sampai ada 3 fenomena tadi? Ibu yang menyusui lupa anak yang dia susui, ibu yang hamil langsung keguguran, dan orang-orang
sempoyongan semua seperti orang yang mabuk, penyebabnya adalah walakinna azaballahi syadid. Ya, karena azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Wa minan nas, sebagian manusia, may yujadilu fillahi bighairi ilm. Ada yang suka berdebat tentang Allah, memperdebatkan tentang Allah, tentang zatnya Allah, sifatnya Allah, macam-macam. Tapi perdebatan itu bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Hanya berdebat berdasarkan prasangka saja, dugaan-dugaan saja, tidak berdasarkan ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan orang yang suka berbantah-bantahan itu mengikuti semua setan. Kulla syaitanin, mengikuti semua setan yang marid, setan yang sangat jahat. Nah, setan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah SWT dan mengajak yang lain kepada kedurhakaan. Dia bisa dari kelompok jin, bisa juga dari kelompok manusia. Pernah sampaikan di dalam Al-Quran SWT berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli ghurura. Dan di antara manusia itu, ya, dan wa kadzalika ja'alna likulli nabi, dan demikianlah kami telah menjadikan setiap nabi itu punya musuh. Siapa musuhnya? Sayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli ghurura. Ya, mereka membisikkan antara sesama mereka perkataan-perkataan yang indah tapi menipu. Jadi ada setan dari kelompok jin, tapi ada juga setan dari kelompok manusia. Syaitanin marid, setan-setan yang jahat. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa innahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Kemudian telah ditetapkan siapapun yang menjadikan setan sebagai pelindungnya, sebagai penolongnya, dan berteman dekat dengannya, maka setan itu pasti akan menyesatkannya dan menuntunnya masuk ke dalam azabis sa'ir, siksa neraka. Jadi tidak ada ceritanya setan itu ingin berbuat baik kepada manusia. Pasti dia akan menyesatkan manusia dan membawanya masuk ke dalam siksa neraka. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin minal ba'tsi, jika kalian masih dalam keraguan tentang akan adanya hari kebangkitan. Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mengingkari akan kematian. Mereka yakin, mengimani orang akan mati. Tapi yang mereka ingkari adalah orang mati bisa hidup kembali. Kalau mati mereka tidak ingkari. Sering melihat orang mati. Yang tidak pernah dilihat orang mati yang kemudian hidup kembali. Karena itu mereka tidak mempercayai itu. Tidak percaya orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Di surah Yasin kan disebutkan argumentasinya. Ya, apa yang mereka katakan? Mayyuhyiyal idhama wa hiya ramim. Siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah berserakan itu? Tulang belulang sudah berserakan. Kalau dikatakan akan ada hari kebangkitan, siapa yang akan bisa untuk membangkitkannya kembali? Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Jawab saja. Yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Kalau Allah kuasa menciptakan pertama kali, Allah juga kuasa untuk mengulanginya. Nah, tapi sesungguhnya itu bukan sesuatu yang aneh. Kenapa demikian? Karena kita ini manusia memang sudah melewati beberapa proses. Maka tidak aneh kalau kemudian kita yang mati kemudian dihidupkan kembali. Sudah ada beberapa tahapan yang kita lewati. Tahapan apa itu? Wa inna khalaqnakum min turab. Sungguh kami telah menciptakan kalian dari tanah. Ini nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Summa min nutfah. Kemudian Allah menciptakan kalian, anak cucunya Adam, dari nutfah, dari air mani. Ya. Summa min alaqah. Kemudian nutfah itu
berubah menjadi alaqah, sesuatu yang berdempet, menempel di dinding rahim. Summa min mudghah, kemudian alaqah itu berubah menjadi mudghah, sekerat daging yang besarnya bisa dikunyah-kunyah. Lalu mudghah tadi ada dua macam di dalam rahim. Ada mudghah mukhallaqah, mudghah yang kemudian terbentuk menjadi manusia. Ada yang wa ghairi mukhallaqah, ada yang tidak terbentuk, tidak jadi manusia. Linubayyina lakum, karena kami hendak menjelaskan kepada kalian tentang kuasa kami. Allah yang Maha Kuasa. Wa nukirru fil arhami ma nasya'u. Nah, kami mengokohkan, mempertahankan di dalam rahim yang kami kehendaki. Jadi ada yang Allah tidak kehendaki kokoh dalam rahim, keguguran. Allah kokohkan di dalam rahim yang Allah kehendaki. Ila ajali musamma, sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa nukhrijukum tiflan, kemudian kami mengeluarkan kalian ke bumi dalam keadaan sebagai bayi. Allah yang berkehendak untuk mengeluarkan. Summa litablughu asyuddakum, kemudian secara beransur-ansur kalian mencapai usia dewasa, usia kematangan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Wa minkum may yutawaffa, di antara kalian ada yang diwafatkan dalam keadaan dewasa, usia kematangan, tidak sampai tua, sudah meninggal. Wa minkum may yuraddu ila ardzil umur, dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling rendah. Maksudnya apa umur yang paling rendah? Yaitu menjadi pikun, kembali seperti bayi-bayi lagi. Ini kuasa Allah SWT. Jadi kalau Allah SWT Maha Kuasa, menciptakan manusia, manusia pertama dari tanah, kemudian cucunya dari sperma, kemudian berubah menjadi alaqah, jadi mudghah, ada yang terbentuk dan tidak terbentuk, dipertahankan di rahim, kemudian dikeluarkan jadi bayi, ada yang wafat, tidak sampai tua, ada yang jadi pikun. Kalau Allah kuasa melakukan itu semua, Allah juga kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Orang kalau pikun, akhirnya dia tidak tahu apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Bukan hanya bukti itu saja, Allah tunjukkan bukti yang lain. Wa taral arda hamidatan. Kalian kan juga bisa melihat ada bumi yang tadinya hamidatan, kering kerontang. Tapi fa idza ansalna 'alaihal ma, ketika kami turunkan kepada bumi yang tanah yang kering kerontang itu, kami turunkan air hujan. Apa yang terjadi? Ihtazzat. Lalu kemudian tanah yang mati itu menjadi hidup. Warabat, subur. Wa ambatat, dan menumbuhkan min kulli zaujin bahid, berbagai jenis pasangan tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi adalah pemaparan akan kuasa Allah SWT untuk memperjalankan manusia dari satu proses kepada proses yang lain. Intinya adalah untuk menjadi argumentasi akan kuasa Allah SWT untuk membangkitkan manusia yang sudah mengalami kematian, sehingga tidak selayaknya manusia meragukan akan hal tersebut. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa, saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.